Kisah sahabat yang bertemu Dajjal. Pemirsa beriman, tentu Anda pernah mendengar kata Dajjal. Dajjal adalah seorang pemuda keturunan Yahudi yang memiliki ciri-ciri fisik sebelah kanan matanya buta, berambut keriting dan bertuliskan kafir di dahinya. Dia pun akan datang pada hari kiamat untuk mengganggu umat muslim di penjuru dunia. Diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Orang tersebut adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang merupakan seorang mu'alaf karena beliau dulunya bukan seorang muslim. Mengenai kisah ini telah ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW sendiri ketika beliau selesai sholat. Beliau duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Kemudian beliau bersabda, "Tetapkanlah setiap orang untuk menempati tempat sholatnya." Kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian mengerti kenapa aku mengumpulkan kalian?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki dari golongan non-muslim datang padaku kemudian berbaiat dan memeluk agama Islam. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal." Sebelum Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, Tamim Ad-Dari menceritakan kisah perjalanannya kepada Rasulullah SAW bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Laham dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar pada sebuah pulau di tengah laut yang terletak di daerah tempat terbenamnya matahari. Di sanalah mereka duduk dan beristirahat karena lokasinya yang dekat dengan kapal milik mereka. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut dan bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat sampai mereka tidak dapat memperkirakan yang mana ekornya dan yang mana kepalanya karena bulunya yang terlalu banyak. Dan mereka berkata, "Celaka kamu, hewan jenis apakah kamu ini?" Ia hewan itu menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya lagi, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tanpa menjawab ia berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Kemudian Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika hewan itu telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun ketakutan bahwa ia adalah setan." Tamim berkata lagi, "Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sanalah terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat. Dalam keadaan terikat belenggu yang sangat kuat, kedua tangannya terikat ke lehernya di antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi." Lalu Tamim Ad-Dari dan para sahabat segera menuju ke tempat tersebut dan mereka pun terkejut bercampur takut karena mengira bahwa makhluk tersebut adalah setan. Lalu laki-laki besar yang terikat itu berkata, "Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan." Para sahabat berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Dan laki-laki besar itu berkata, "Saya menanyakan tentang pohon-pohon kurma, apakah berbuah?" Dan kami pun menjawab, "Ya." Lalu ia berkata, "Adapun pohon-pohon kurma itu maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi." Kemudian laki-laki besar itu berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang laut Tobariah atau Tiberia." Para sahabat pun menjawab, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Orang besar itu bertanya, "Apakah ada airnya?" Dan kami pun menjawab, "Laut itu airnya sangat banyak." Selanjutnya orang besar itu mengatakan, "Adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis." Selanjutnya orang berbadan besar itu berkata, "Beritakanlah kepadaku tentang nabi yang ummi. Apa sajakah yang ia sudah perbuat?" Lalu para sahabat langsung menjawab, "Dia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yasrib atau Madinah." Lalu orang berbadan besar itu bertanya, "Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?" Kami pun menjawab, "Ya." Dan dia pun bertanya lagi, "Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa ia nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya.
Lalu ia berkata, apakah itu semua telah terjadi? Kami pun menjawab, ya. Dan orang besar itu langsung mengatakan bahwa sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih atau Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Sesungguhnya telah diceritakan di dalam kisah seorang sahabat yang bertemu Dajjal, bahwa Dajjal memang benar adanya. Dan ia berjanji akan keluar untuk menghancurkan umat muslim di dunia dengan fitnah-fitnah yang besar. Semoga dari kisah yang telah diceritakan tadi dapat menambah wawasan dan ilmu kita terhadap sesuatu yang penting di masa yang akan datang.